Jumpa lagi dengan saya Tegar Hongkong. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang sangat inspiratif yang semua orang sudah kenal di Hongkong ini. Dia adalah Mbak Ira Jamu, Bakul Jamu ya. Jamu Ira Vitori. Iya, panjang sekali ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau, mengulik sedikit inspiratif dari beliau, seorang yang sangat luar biasa yang mampu hidup di tengah-tengah kuatnya kehidupan Hong Kong. Mbak Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, nah udah penuhin undangan saya di tengah-tengah kesibukannya Mbak Ira, yang saya kejar dari Pos PB sampai ke sini, akhirnya ketemu juga ya. Suka ngejar-ngejar. Ya. Mbak Ira ini sangat luar biasa teman-teman. Hari ini memang nggak ada istirahatnya, sampai sore ini saya baru bisa ketemu dengan Mbak Ira. Nih satu penghargaan buat saya bisa wawancara dengan orang yang sangat luar biasa buat saya. Saya mengenal sosok Mbak Ira itu sudah lama sekali, tapi baru kesempatan ini saya memberanikan diri. Walaupun kita sesama PMI, tinggal WNI yang tinggal di Hong Kong, cuma ada satu kisah yang memang buat saya sangat inspiratif dari sosok Mbak Ira sendiri. Nah teman-teman, Mbak Ira ini menjadikan gaya hidupnya yang dikenal orang itu dengan goyangannya sebagai ciri khasnya memasarkan jamu tradisional di Hong Kong ini. Nah selain mengenalkan obat-obat tradisional Indonesia, itu salah satu kebanggaan. Bangga juga dengan seorang yang begitu gigihnya, kuatnya menambah pundi-pundi penghasilan beliau. Nah tapi sebelum kita menanyakan bagaimana kisah perjuangan beliau di Hong Kong ini, kita akan tahu lebih banyak lagi bagaimana kehidupan masa kecilnya di rumah, latar belakang keluarganya ya. Mungkin banyak yang penasaran, mungkin semua mengenal Mbak Ira adalah sosok yang ceria ya, periang, mungkin tidak ada marahnya, beli jamu dikasih goyang ya. Tetapi kita di hari ini kita akan lihat sisi lain dari Mbak Ira. Mbak Ira ceritakan latar belakang keluarganya. Saya dari keluarga daerah Jombang ya. Jombang. Bapak saya Jombang, Jogoroto, teman ibu saya juga orang Jombang. Kalau bapak saya dari Jombang Mojo Agung. Jadi kalau ibu saya dari Jombang Jogoroto. Terkenal santri ya sebenarnya ya. Ibu saya dulu memang guru agama di situ. Oh. Ya, saya mungkin nggak bisa sosok seorang ibu gitu ya. Saya dari keluarga nggak punya, dari keluarga orang miskin. Itu hanya latar belakang ya. Itu saya memang ditakdirkan nggak punya, memang ya. Dari ibu saya merantau ke Surabaya, ya dengan 5 bersaudara, dengan hidup yang serba pas-pasan, susah yang zaman kayak gitu ya susah ya. Akhirnya saya harus bekerja. Waktunya belum kerja, saya harus kerja. Usia berapa mulai bekerja waktu itu? Mulai kelas 3 SD.
Kelas 3 SD sudah mulai bekerja? Iya, udah mulai Luar kerja, biasa, ya. mulai nyuci baju, Iya. mulai bersih-bersih mobil di bubur AC. Oh ya. Iya, terus nenek saya jualan jamu juga. Oh, ya. Gitu. Jadi memang dari keturunan dari bapak saya. Ya. Bapak saya, nenek saya sampai umurnya 99 itu tahun udah jualan jamu. Masih jualan Sampai jamu. Masih jualan jamu. Memang keturunan kita dari bapak saya yang jualan jamu. Mhm. Gitu. Ya. Jadi memang kalau kita orang yang nggak punya, ya orang hidupnya nggak ada yang dimakan zaman itu, ya kita makan cari uang. Makanya kalau itu mental saya udah kuat. Iya, basicnya sudah kuat ya, Yang dan penting mulai itu dari kecil. mentalnya. Mhm. Kalau mental kita kuat, kerja apapun itu Iya. bisa diatasi. Tapi Mbak Ira dibentuk oleh basic latar belakang keluarga yang seperti itu, ya itu hanya ibaratnya itu kan rezeki keluarga ya, rezeki orang tua. Nah, justru satu kebanggaan buat Mbak Ira sendiri di balik latar belakang keluarga itu kan rezeki orang tua. Nah, ini kan takdirnya Mbak Ira mungkin bukan di situ, ya kan, yang pasti. Nah, makanya Mbak Ira memutuskan kemudian keluar untuk menambah finansial keluarga. Nah, sampai di situ kapan Mbak Ira memutuskan akhirnya keluar negeri ya, memutuskan keluar negeri hingga saat ini ya? Ya. Saya lulusan SMA. Aha. SMA negeri Surabaya. Saya nggak disebutkan ke SMP negeri mana. Oh, SMA-nya di Surabaya, nggak di Jombang ya? Ya. Bapak saya, ibu saya lahir di Jombang. Oh, merantau di merantau Surabaya. Oh, Dari ya. hasilnya saya Surabaya. Oh, Jadi Bondo alhamdulillah. Nekat, ya. Jadi di situ saya tadi dari mana ya tadi? SMA di Surabaya. Saya di Surabaya. Setelah saya lulusan SMA, bapak tiri saya bilang, kalau kamu mau maju, kalau kamu mau berkembang lagi, mau kamu pergi ke luar negeri. Oh, bapak ya? Bapak tiri saya. Oh, bapak tiri. Bapak tiri saya, bapak sambung saya. Saya akhirnya merantau. Oh, gitu. Di PT nunggunya 7 bulan loh. Tahun berapa waktu itu kalau Mbak Ira masih ingat? 99. 99, sudah mulai masuk PT ya? Iya. Tahun 99 itu saya langsung nunggu di PT. Waktu itu di PTS Primadita Sejati itu 7 bulan kalau kita berangkat. Oh, 7 bulan. Termasuk cepat ya zaman dulu ya. Apalagi non pengalaman ya. Iya. Hanya pengalaman di Surabaya kan? Iya, luar biasa. Memang saya dari keluarganya kan keluarga dagang. Dari kecilan enggak besar, dari merancang. Sudah turunan merancang, ya. Terus jamu tradisional. Ibu saya juga jualan jamu di Batam. Oh ya. Di Singapura, di Batam juga jualan jamu. Sampai sekarang juga. Dan sekarang masih pensiun. Oh, sudah pensiun ya. Alhamdulillah ya. Kasih pensiun orang tua biar menikmatin hari tuanya ya. Pertanyaan saya berikutnya tuh ya. Berarti udah tahun 99 hingga kini itu udah belasan tahun ya. Mbak Ira sendiri, apa yang membuat Mbak Ira sendiri itu begitu kuatnya ya, gigihnya? Mungkin di awal dulu kan ya cupu ya, namanya baru kerja ya. Iya. Dan sekarang sudah menambah lagi penghasilannya dengan jualan jamu ya. Apa yang membuat Mbak Ira sendiri termotivasi, kemudian begitu gigihnya, kemudian sampai akhirnya fokus memasarkan jamu tradisional Indonesia ini? Saya tidak mau negara-negara lain untuk mempromosikan produk Indonesia. Saya hanya itu benar-benar yang ahlinya jamu yang akan mempromosikan bagaimana jamu yang tradisional itu sebenarnya. Karena yang kayak di luar negeri kan jarang yang menggunakan jamu tradisional, hanya menggunakan secara instan. Nah, di situ aku terjun. Bagaimana ya? Itu awalnya sih maju mundur. Ya namanya cari jalan kan, maju mundur gimana? Itu otak saya berputar di situ. Akhirnya mantep ya. Mantep, aku fokus di situ. Iya, tidak betul. mau fokus yang lain. Itu yang membuat saya itu apapun yang terjadi, laku, tidak laku, dihina, dicaci maki, jalan terus. Fokus. Iya. Memperbaiki kesalahan. Yang penting kita itu menjual kualitas. Betul. Bukan menjual kita laku tapi habis, tidak. Tidak jualan kita lagi. menjual kualitasnya. Bagaimana itu khasiatnya yang kita minum atau yang kita pelanggan buktiin ya. Iya, itu aja sih yang membuat. Terus saya mau tanya lagi nih, tadi kan udah yang mendasari ya, artinya ingin menjadi target pasarnya, terutama selain BMI ya. Ada nggak Mbak Ira punya target orang sininya ya? Yang orang Cina sendiri itu udah kita tahu mereka punya yokcho ya, berarti punya cungkok yokcho itu obat tradisional Cina yang sangat kuat ya, yang
mungkin sulit untuk Indonesia juga memerangi itu ya. Menurut Mbak Ira gimana? Bagaimana saya Untuk bisa bersaing di sini gitu ya? oke. Di sini kan BMI kan punya majikan. Mhm. Kalau yang promosikan yaitu yang sudah minum jamu saya. Contohnya BMI itu punya Dari mulut ke mulut. majikan. Ya, dari mulut ke mulut punya majikan. Dia bilang aku nggak bisa datang bulan. Aku punya teman ini yang jual ini. Ya di situ kita promosinya di situ lewat dari BMI. Nah, itu Jadi banyak. testimoni langsung dia Iya. cerita pembuktian, majikan juga melihat Iya, buktinya. mulai dari Iya. pelangsing, mulai dari kunir, mulai bertahap. Iya. Kemarin dari toko Indonesia pun aku ada 50 sampai 50 toko Indonesia yang saya titipin. Ya 10 kota sambil aku promosi. Memang kelihatan dia mahal, tapi kalau sudah diminum khasiatnya luar biasa, mereka beli. Nggak kalah juga ya. Iya, sebenarnya itu bertahap, nggak bisa langsung. Itu mereka dari bantuan BMI yang ikut majikan. Itu promosinya di situ. Kalau saya sih Luar mereka lihat biasa. aku bawa ini aja udah. Ya, nah ini yang mau saya tanya, ini saya mau tanya tadi, Iya. ini salah satu ciri khasnya Mbak Ira, Iya, itu ciri khasnya. idenya dari mana sehingga Mbak Ira itu kayak yang ciri khasnya itu adalah goyangan, makanya namanya juga kan Ira Goyang Iya, Victory ya. Saya di awal saya mengenal Mbak Ira mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu sudah bergoyang gitu, Iya. ciri khasnya Mbak Ira. Apa yang membuat akhirnya punya ide nih dengan goyangannya ciri khas jualannya? Kita kan memperbaiki kesalahan marketing. Oh, jadi ini sebetulnya Ya, trik ini sebuah marketing. adalah marketing. Bagaimana mereka bisa fokus ke saya Hmm. daripada mereka ngobrol sama teman. Mantap ya. Benar Luar nggak? biasa ya. Contohnya zaman dulu ya kalau ngumpul orang banyak mereka menghiraukan saya tidak menghiraukan. Mbak jamu dengan sopan pun mereka tidak menghiraukan. Mbak jamu Mbak Seliap. Mbak jamu Mbak Seliap. Mencep. Ya kan? Dimencepin ya. Nancep aja dari atas ke bawah, bawah ke atas mereka nureken. Tapi setelah aku bawa ngecek musik saya besarkan, mereka lihat gimana? Mereka melihat, oh Mbak Ira. Sekarang udah suara kecek-kecek itu udah tahu ya Mbak Ira di sana. Sudah tahu, makanya bilang gini, Mbak Ira aku jamu, beli berapa? Beli 6 botol, saya akan joget. Itu zaman dulu. Garansinya Iya, jogetannya ya, di mana mantap. mereka kan di rumah majikan itu sumpek, alias itu homun, apa ya ngarani? Bosen. Bosen. Ya, Bete, itu, ya. lihat itu aja, lihat saya, situ mereka happy. Hiburan Enggak buat dia. apa-apa, Mbak. Saya akan nawarin. 6 botol loh ya, saya gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya mereka hanya trik biar lihat goyangan Mbak Ira, mereka juga membeli jamu kan salah satu syarat yang luar Yang biasa. bikin yang terkenal kan mereka, dia yang video aku upload dia kan gitu ya. Upload itu kan mereka, bukan saya. Iya, sebenarnya. benar. Cuma aku nggak ada pikiran seperti itu. Nah, ini saya mau ngomong dulu nih sama penonton Tiger Hongkong. Ini teman-teman salah satu trik pemasarannya Mbak Ira yang sangat luar biasa. Mungkin belum ada yang punya ya, dengan goyangan yang dimiliki khas oleh penjual jamu Ira ini, justru membuat mangsa pasarnya dia tuh sangat luar biasa penjualannya. Nah, ini motivasi buat kita bahwa tidak harus ibarat kata memulai dengan sesuatu yang wah, dengan pemasaran atau mungkin tempat yang sangat luar biasa, tapi dengan punya khas sendiri dengan trik pemasaran yang sangat luar biasa justru membuat Mbak Ira makin sukses. Loh, selamat Mbak Ira. Ya, thank you. Iya. Nah, ini ada semua ide-ide itu mungkin dari customer juga yang tidak menghiraukan aku. Aslinya mereka tidak menghiraukan aku karena mereka ya namanya kita 1 minggu sekali nggak ketemu ngomongnya gimana sih, gitu ya. Jadi gimana aku balik ya apa ya? Ya apa ya? Itu membuat aku punya ide seperti itu. Punya ide. Mereka lihat aku dulu pakai ini ya, pakai tas itu aja 20 botol aja belum laku loh dalam 1 hari. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Sekarang sama 250 botol, Wah, sama 300 botol. Itu alhamdulillah. alhamdulillah. Walaupun itu harganya naik pun mereka tetap karena kualitas yang saya jual. Bukan itu nanti laku semuanya tapi besoknya enggak beli karena rasanya jobet aku enggak mau. Yang saya jaga kualitasnya, kebersihan. Itu saya jaga sekali. Nah, ini sekarang saya kasih kesempatan Mbak Ira ngomong sama pelanggan-pelanggan yang mungkin aja nonton di Tiger Hongkong ini. Silakan ucapkan terima kasihnya buat pelanggan Mbak Ira sendiri.
untuk semua customerku yang mempercayai saya dengan produk saya Ira Jamu, terima kasih banyak ya atas dukungannya, terima kasih banyak atas caci makinya, terima kasih banyak atas fitnahnya, terima kasih banyak tanpa kalian saya bukan seperti apa-apa sampai saat ini. Terima kasih banyak atas curiganya, terima kasih banyak memberi aku semangat ya. Kita hidup di dunia ya, nggak mungkin sempurna. Iya. Kesempurnaan itu ada milik Allah. Tinggal Iya. kita bagaimana menanggapinya. Ya, ini luar biasa Mbak Ira, apapun tanggapannya baik negatif maupun positif diambil sesuatu ya sebagai cambukan buat beliau untuk memotivasi diri untuk lebih kuat lagi, gigih lagi, memicu semangat dan melariskan jualannya. Itu sangat luar biasa. Nah, Mbak Ira tadi kita udah cerita tentang pemasarannya, latar belakang Mbak Ira sendiri. Nah, aku ingin dengan jamu-jamu ini sendiri ada nggak Mbak Ira sendiri yang punya niatan ya suatu hari kelak pulang ke Indonesia ingin dikembangkan di Indonesia? Ya, cita-cita saya juga mau mengembangkan di Indonesia juga. Ya, tetap saya akan produk jamu ini sampai tua pun, sampai anak cucu saya nanti. Jadi ramuan turun menurun ya? Iya. Jadi ramuan turun menurun. Kira-kira Mbak Ira sendiri ya planning pulang ke Indonesia ada nggak dalam waktu dekat atau mungkin belum ada di planning kan pastinya kapan gitu? Kalau saya mau pulang, pulang tidak ya, pulang apa tidak ya, pulang apa tidak. Aku lebih suka di Hong Kong, tapi terlalu buat saya itu suka dukanya sama-sama PMI. Mereka juga mendengar keluhan mereka, majikanku seperti ini Mbak Ira, kadang kadang sedih. Sama-sama berkeluh kesah. Iya, terus kadang suamiku diambil orang, gitu misalnya anak saya sakit apa itu saya tuh menerima keluhan mereka itu jadi aku tuh hidup saya tuh separuh hidupku di Hong Kong, kebanyakan hidup di Hong Kong. Ya? Iya, nggak bisa meninggalkan sebenarnya. Itu adalah nyawa sebenarnya. Jadi rumah kedua, yang pertama di Indonesia. Itu yang aku salut sama di Hong Kong itu sebenarnya luar biasa sih, ya. Yang membuat aku belajar dari orang sini juga, belajar bahasanya juga, belajar kebersihannya juga. Belajarnya disiplinnya juga, waktunya mereka kayak gitu. Itu yang membuat aku salut. Tapi suatu saat pulang dong. Pulang, pasti pulang. Anak-anak saya juga di Indonesia juga ada. Itu pasti ada feeling untuk pulang, tapi belum saatnya. Kalau ini perkenalkan jamunya coba. Kalau yang ini pahitan ya, pahitan kayak ini daun pepaya. Gunanya untuk darah tinggi bisa, untuk gatal-gatal juga bisa. Ini. Kalau yang ini ada daun suruhnya, ini suruh kunci ya labelnya belum saya kasih ini. Ini suruh kunci buat keputihan, bau badan. Brand sendiri teman-teman. Iya, ini punya brand sendiri saya, Ira Jamu Goyang Fitori. Ini sudah ada artinya. Kalau Ira kan nama saya, Ira Jamu yaitu jamunya produk saya Goyang Fitori. Goyang itu aku selalu bergoyang. Fitori adalah kejayaan. Jadi Ira Jamu pasti akan jaya. Amin. Ya, ini beras sencur buat kita sakit, buat apa batuk, apa ini bagus. Dan sekarang kan musim corona ya, karena corona itu harus banyak stamina di dalam tubuh kita. Imun ya? Harus. Kalau misalnya kalau staminanya tidak kuat, apanya nanti diserang ke tubuh kita. Gitu. Jadi harus banyak stamina-nya dalam tubuh kita, jangan sampai kena batuk, jangan sampai kena panas gitu. Ini apa? Harus jaga. Ini ada kunyit putih. Sebenarnya jamu saya banyak, ada 60 jamu, enggak mungkin saya jajar semuanya ya. Tapi kegunaannya juga banyak, ada bawang putih. Ini juga bawang putih produk baru ini. Bawang putih untuk mencegah segala virus corona. Tapi warnanya coklat ya? Iya, ini kan digoreng sayang. Di ini. Sangrai. Iya, disanggar. Ini kan pakai bawang laki-laki, bawang tunggal. Bawang tunggal itu banyak khasiatnya untuk ambien juga bisa, untuk diabetes juga bisa, untuk gejala asam urat juga bisa, semuanya. Jadi semua penyakit ada ya? Ada banyak ya, ada yang mengencangkan bau darah, kalau kendor apa itu pasti semuanya ada. Ada rapat wangi, ada keputihan, semua ada. Masalah kewanitaan, masalah Sehat wanita, kelakian. iya semua laki-laki yang loyo, yang apa. Mbak Ira, suamiku Mbak Ira, kenapa diranjang nggak hot? Sini saya hotkan. Gitu. Mbak Ira saya punya Bukan bantu hot ya? Bukan saya bantu hot, maksudnya saya bikin ramuannya. Oke. Gitu. Nah,
Luar biasa ini ceritanya Mbak Ira ya, sangat luar biasa ini. Teman-teman, saya senang sekali memang wawancara dengan Mbak Ira ini, tapi waktu juga ya, karena Mbak Ira juga nih saya culik nih lagi dagang sebenarnya. Kasihan ditinggalin dagangannya. Nah, kita ucapkan terima kasih buat penonton Tiger Hong Kong, Mbak Ira sudah luangkan waktunya ya. Mudah-mudahan hari ini makin laris dan ke depan makin laris dan makin banyak cabangnya, makin besar lagi, makin jaya. Dan mudah-mudahan Mbak Ira juga selalu sehat ya. Dilindungi Allah SWT. Ya, terima kasih atas waktu yang diperjuangkan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Mbak Ira, sekelumit cerita tentang Mbak Ira ini menjadi sebuah inspirasi, motivasi buat kita semuanya untuk lebih gigih, lebih kuat, lebih pandai lagi menghargai waktu dan kesehatan. Demikian saya dan Mbak Ira menutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.